Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Kiss Sixth Sense episode 11 yang semakin seru tentunya. Nah, gimana dia reviewnya? Ini dia Bayi Mimin. Nah, ternyata si Pak Penguntit semakin meresahkan nih teman-teman. Dia ternyata selama ini memonitor semuanya melalui CCTV. Dan dia terlihat sangat terobsesi banget dengan Yesul. Bahkan pacar emaknya Yesul yang sekarang juga mau dicelakain sama si Pak Penguntit ini. Wadaw. Sementara itu Yesul dan juga Cha Min-ho lagi menikmati kebersamaan mereka berdua setelah si Kid dipapap. Kemudian setelah Cha Min-ho memberikan morning kiss kepada Yesul, tiba-tiba Yesul melihat masa depan bahwa Cha Min-ho bakal kenapa-napa karena menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu Yesul langsung takut dan dia pergi meninggalkan Cha Min-ho ke ruangan lain. Lalu ketika ditanya oleh Cha Min-ho apa yang terjadi dan apa yang dilihat oleh Yesul setelah mereka berciuman, tapi Yesul tidak mau memberitahukan hal itu kepada Cha Min-ho. Dan pada pagi itu Yesul juga mendapatkan telepon dari sepupunya bahwa pacar emaknya dia mengalami kecelakaan. Dan Yesul pun langsung pergi ke sana dan melihat bagaimana kondisinya. Yesul juga penasaran kira-kira siapakah yang sudah melakukan itu kepada pacar ibunya, karena sangat-sangat mencurigakan karena banyak banget keluarganya dia dan orang terdekatnya yang diincar sama si Bapak Penguntit. Sementara itu emaknya Yesul nelpon si Cha Min-ho dan meminta tolong kepada Cha Min-ho untuk membiarkan Yesul agar tinggal sementara bersama dirinya, karena emaknya Yesul takut kalau nantinya Yesul yang diincar oleh si Bapak Penguntit, karena ternyata emaknya Yesul dengan si Bapak Penguntit itu sudah kenal dari zaman dahulu. Sementara itu kebohongan dan juga kelicikan dari Kyung Suk itu akhirnya terbongkar nih, karena ternyata temannya Yesul pura-pura mau bekerja sama dengannya untuk menjebak si Kyung Suk ini. Alhasil kebohongannya pun akan segera terbongkar dan dia pun langsung berdebat dengan Cha Min-ho pada saat itu. Lalu Cha Min-ho mengajak si Kyung Suk ini untuk berbicara di ruangan atasan mereka. Dan di sanalah temannya Yesul itu langsung memberikan bukti-bukti yang sudah dia punya, sehingga si Kyung Suk ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena buktinya sudah sangat-sangat jelas. Walaupun dia mencoba untuk membela dirinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi si bapak bosnya udah gak peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Kyung Suk ini. Alhasil Kyung Suk harus berhadapan dengan internal audit di perusahaan mereka untuk ditindak lebih lanjut dan dia pun langsung diusir dari ruangan itu. Akhirnya kena karmanya juga kan dia. Sementara itu Oh Ji-young mendatangi Lee Pil-yo untuk melihat pemutaran perdana dari iklan Mopix, dan ternyata dia puas banget dengan hasil dari iklan Mopix tersebut, apalagi disutradarai oleh Lee Pil-yo. Nah, semoga mereka berdua benar-benar berlayar ya teman-teman. Yesul juga melihat iklan itu dari rumah sakit, namun dia tidak terlalu bersemangat karena masalah-masalah yang sedang dihadapi. Terutama dia banyak pikiran setelah melihat masa depan kalau Cha Min-ho itu bakal kenapa-napa karena menyelamatkan dirinya. Ditambah lagi si Dr. Oh dan juga sepupunya berdebat di sana, sehingga Yesul nggak mau ikut campur dengan urusan mereka dan dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan setelah itu dia didatengin ataupun berpapasan nih sama si Pak Penguntit. Dan di sini si Pak Penguntit masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan juga masih bersikap baik kepada Yesul. Kemudian si Pak Penguntit nelpon emaknya Yesul dan mengatakan bahwa dirinya akan terus mengincar emaknya Yesul apapun yang terjadi. Ternyata emaknya Yesul dan juga si Kim Hae-jin ini ataupun si Pak Penguntit itu dulunya memang saling kenal, dan juga si Pak Penguntit ini suka sama emaknya Yesul, cuma emaknya Yesul nggak mau sama dia. Oleh karena itulah dia nggak mau membiarkan emaknya Yesul itu kayak bahagia gitu loh. Dia selalu mengusik hidupnya si emaknya Yesul ini dari dulu. Bahkan dia tidak membiarkan emaknya Yesul memiliki pasangan hidup. Wah. Kemudian emaknya Yesul menceritakan kepadanya bahwa yang melakukan hal itu adalah si Pak Penguntit. Cuma di sini emaknya Yesul tidak mengatakan siapakah si Pak Penguntit itu. Lalu emak Yesul menyarankan kepada Yesul agar dirinya untuk sementara waktu tinggal dengan Cha Min-ho untuk keamanan dirinya sendiri. Nah, sesampainya di rumahnya Cha Min-ho, Yesul menceritakan semuanya apa yang terjadi, di mana pacar emaknya itu ternyata diincar oleh si Pak Penguntit. Di sini Yesul juga menceritakan kepada Cha Min-ho bahwa dia melihat di masa depan kalau Cha Min-ho itu bakal mengalami hal yang tidak baik ketika berusaha menyelamatkan dirinya. Lalu Cha Min-ho mengatakan bahwa
dia akan baik-baik saja, dan dia pun berjanji kepada Yesus bahwa tidak akan ada yang terjadi, dan kemungkinan aja penglihatan Yesus itu karena dirinya sangat-sangat banyak pikiran sehingga mempengaruhi penglihatannya dia. Jadi ya si Cha Min-ho mencoba untuk menenangkan Yesus gitulah. Dan penglihatannya Yesus ada tulisan panti asuhan Noel, di mana dia mencoba untuk menyelidiki di manakah panti asuhan itu, tapi ternyata ingatannya masih belum bisa kembali. Kemudian si Cha Min-ho juga mencoba mencari-cari siapakah penguntit itu sebenarnya, dan dia pun mencoba mengumpulkan beberapa bukti untuk diberikan kepada Pak Pol agar Pak Pol mau menyelidiki kasus tersebut. Dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Cha Min-ho, akhirnya Pak Pol mau untuk menindaklanjuti kasus tersebut lagi, dan juga Cha Min-ho meminta kepada Pak Pol untuk menangkap si penguntit itu sebelum 31 Desember karena di hari itulah Yesul melihat Cha Min-ho itu mengalami hal yang tidak baik. Nah, setelah itu Pak Pol langsung bergegas untuk melakukan pencarian di manakah orang tersebut, tapi ternyata mereka masih belum bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu lagi dan lagi si Oh Ji-young mendatangi si Lee Pil-yo, dan di sini mereka berdua terlihat akrab banget, walaupun sebenarnya Lee Pil-yo itu kayaknya belum suka-suka banget sama Oh Ji-young, dan dia mengatakan bahwa dirinya bakal meninggalkan Korea lagi, dan Oh Ji-young terlihat sedih banget. Dan sebenarnya Oh Ji-young di sini udah mulai suka sama Lee Pil-yo, cuma Lee Pil-yo-nya yang belum peka gitu loh teman-teman. Dan kita berharap sih semoga mereka berdua itu berlayar ya kan. Dan alhasil biar si Oh Ji-young gak sedih-sedih banget, si Lee Pil-yo mengajak dia untuk minum berdua gitu teman-teman. Wah, semoga segar berlayar ya kan. Sementara itu Cha Min-ho mengajak Yesul untuk pergi bersenang-senang dan juga berjalan-jalan gitu untuk mengurangi kekhawatiran Yesul terhadap keselamatannya Cha Min-ho dan juga penglihatannya di masa depan. Sehingga Cha Min-ho itu benar-benar ngajak Yesul untuk bersenang-senang agar Yesul bisa melupakan semuanya. Yesul benar-benar bahagia banget pada hari itu karena bisa jalan-jalan berdua sama Ayang. Bahkan mereka berdua pun langsung berfoto studio berdua gitu loh. Dan di sini kayaknya image-nya Cha Min-ho yang galak gitu itu langsung ambiar, dan juga wah nggak ada lagi galak-galaknya gitu loh. Tapi tiba-tiba aja si Yesul sampai di rumah itu teringat lagi tentang penglihatannya dia bahwa Cha Min-ho bakal kenapa-napa. Sehingga setelah itu Yesul memutuskan untuk pergi dari rumahnya Cha Min-ho untuk pergi ke Amerika untuk tinggal di rumah pamannya dia selama musim dingin agar hal itu tidak terjadi. Dan Cha Min-ho pun tetap khawatir dong dengan keberadaannya si Yesul kalau si Pak Penguntit pergi menguntiti dia. Dan ternyata kekhawatiran dari Cha Min-ho itu terjadi bahwa si Yesul itu ternyata diikutin sama si Pak Penguntit dong. Dan Yesul pun langsung bergegas pergi untuk menghindari si Pak Penguntit. Cha Min-ho langsung pergi bergegas untuk mencari di mana keberadaan Yesul karena dia khawatir banget. Dan juga Yesul ternyata malah mampir ke tempat warungnya ataupun tempat kedainya si Bapak Penguntit karena Yesul kan gak tahu, dan dia pun ditawarin minum sama si Bapak Penguntit. Alhasil si Yesul langsung pusing, ternyata si Bapak Penguntit memberikan obat di minumannya Yesul, lalu Yesul langsung pingsan seketika. Dan ketika dia terbangun, Yesul udah ada di rumahnya yang lama, dan dia pun akhirnya tahu kalau selama ini yang menguntiti dia adalah si Bapak ini. Dimana si Bapak ini pun mengaku bahwa Yesul adalah anaknya dia sendiri. Kayaknya memang dia kayak ada penyakit gitu ya, ada kelainan gitu, dan juga terobsesi gitu untuk menjadi ayahnya Yesul dan juga untuk menjadi suami dari emaknya Yesul. Dan disinilah diceritakan tentang masa lalunya mereka karena memang dari dulu itu dia terobsesi banget dengan emaknya Yesul dan dia juga suka banget sama emak Yesul. Tapi ternyata emaknya lebih memilih orang lain ataupun ayahnya Yesul untuk menjadi pendamping hidupnya, dan hal itulah yang membuat si Bapak Penguntit ini enggak terima, dan dia tetap terobsesi untuk menjadi ayahnya Yesul dan juga suami emaknya Yesul. Jadi singkat cerita nih, alhasil dia mendatangi ayahnya Yesul di rumahnya, dan disitulah mereka berdebat panjang gitu teman-teman.
Di sini ayahnya Yesus menyuruh si bapak penguntit itu untuk segera sadar karena apapun yang dia inginkan tidak akan pernah terjadi karena emaknya Yesus itu cintanya sama ayahnya Yesus. Dan juga ya ayahnya Yesus berusaha untuk berdamai sih sebenarnya sama si bapak penguntit, tapi si bapak penguntit itu nggak mau dan tetap berdebat dengan ayahnya Yesus sehingga dia dengan sengaja langsung nusuk ayah Yesus dan ya begitulah ayahnya Yesus meninggal teman-teman. Walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ayahnya Yesus itu tidak bisa diselamatkan karena ulah dari si bapak penguntit. Kemudian Yesus mencoba untuk mengatakan kepada si bapak penguntit untuk melihat-lihat rumah itu karena dia udah kangen banget dengan rumah itu. Jadi secara pura-pura aja nih. Dan Yesus pun mengambil kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Namun si bapak penguntit ternyata tahu Yesus pergi kabur ke hutan dan dia pun langsung ngikutin kemanapun Yesus pergi. Dan si bapak penguntit pun akhirnya menemukan di mana keberadaan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah ayahnya Yesus dan tetap terobsesi untuk menjadi ayahnya Yesus dan juga suami emaknya Yesus. Dan untung aja Cha Min-ho sampai tepat pada waktunya. Tapi disinilah penglihatan masa depannya Yesus, di mana nantinya si Cha Min-ho ini bakal kenapa-napa ketika menyelamatkan dirinya. Dan Yesus pun ternyata terjatuh ke danau dan si Cha Min-ho pun langsung bergegas menyelamatkan Yesus dengan berenang untuk masuk ke dalam sana. Dan untung aja Cha Min-ho berhasil menyelamatkan Yesus, dan ketika dia memberi nafas buatan kepada Yesus, ternyata teringatlah masa lalu mereka yang ternyata Yesus juga pernah tenggelam di danau yang sama. Dan Cha Min-ho pun langsung merasakan sakit banget di kepalanya, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh si bapak penguntit untuk mencelakai si Cha Min-ho, sehingga Cha Min-ho pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia hampir aja kehilangan banyak darahnya. Yesus yang udah sadar langsung mencoba untuk tetap berada di sampingnya Cha Min-ho dan mencoba untuk meminta pertolongan. Dan kira-kira gimanakah nasib Cha Min-ho ke depannya? Kita lihat di review episode ending setelah ini. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.